Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang tragedy of prewedding, di mana di episode sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana pendapat Adnan. Menurut Adnan, gadis yang Riko cintai ternyata bukanlah gadis yang tepat untuknya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 21. Jiwa yang terganggu. Mendengar penuturan Adnan cukup membuat Riko termangu. Awalnya ia mengira bahwa sosok lelaki tampan itu hanyalah sedang bergurau. Tetapi dilihat dari sorot wajahnya yang begitu serius, membuat Riko merasa apa yang dikatakan oleh teman gaibnya itu bukanlah sebuah guyonan. Ia pun memahami risiko apa yang akan ia hadapi jika sampai hal ini diketahui dengan cepat oleh seseorang yang telah menghabisi hidup Adnan. Oke, gue paham kok. Tapi ada satu hal yang bikin gue masih bingung sama lu, ujar Riko sambil melangkah ke arah sosok lelaki tampan itu. Adnan menoleh ke arahnya dan berkata, "Apa yang membuat lu bingung?" Riko terdiam sejenak kemudian bertanya, "Sebenarnya lu itu kerja apa sih? Kok bisa sampai punya aset sebanyak itu?" Pertanyaan Riko membuat Adnan tersenyum tipis, karena sedari awal ia memang belum menceritakan perihal latar belakangnya pada Riko. Terlebih, ia memang menjanjikan imbalan yang besar pada lelaki itu untuk membantunya mengusut masalah yang menimpanya saat ini. "Gua adalah seorang Chief Executive Officer di perusahaan milik gue sendiri," ujar Adnan membuat Riko tercengang. "Wah, pantas aja lu bisa punya kekayaan yang berlimpah begitu. Ternyata lu adalah seorang bos besar, hebat banget," ucap Riko sambil tersenyum lebar. Ia benar-benar tidak menyangka jika sosok lelaki itu ternyata bukanlah lelaki sembarangan. Kemudian Adnan pun menceritakan dengan detail mengenai latar belakang keluarganya. Lahir dan besar dari sebuah keluarga yang terpandang dan terhormat, juga salah satu pengusaha yang sukses di tanah air, membuat Riko semakin berdecak kagum mendengarnya. Hal yang membuat Riko terkagum pada sosok Adnan adalah karena ia bisa menilai bahwa lelaki itu adalah orang yang baik dan sangat murah hati. Meskipun datang dari keluarga yang kaya raya, tetapi ia tidak pernah menghambur-hamburkan kekayaan untuk hal yang tidak penting. Bahkan ia lebih memilih untuk banyak belajar dari ayahnya dalam hal berbisnis, hingga ia bisa mendirikan sebuah perusahaan di usia yang terbilang masih muda. Mendengar cerita dari sosok Adnan membuat Riko langsung membuka sosial media dan beberapa artikel mengenai Adnan. Ia melihat banyak prestasi yang telah diraih oleh lelaki itu hingga menjadi sukses. "Keren banget, lu ini emang pantas menjadi panutan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Gue sendiri aja jadi ngefans deh sama lu, Adnan. Gue bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih semua itu. Tapi tentu saja semua itu bisa gue dapatkan karena adanya dukungan dari keluarga. Dan sayangnya semua itu berjalan begitu singkat. Sekarang semuanya udah gak bisa gue miliki lagi," ujar Adnan dengan raut wajah yang begitu datar, mengingat bagaimana kehidupannya di masa lalu yang begitu membahagiakan. Namun dalam waktu yang singkat semua itu menjadi sirna, karena sebuah musibah yang tidak disangka-sangka telah menimpanya, hingga ia harus meregang nyawa bahkan di tangan saudaranya sendiri. Riko menoleh ke arah Adnan dan ia pun bisa merasakan betapa pahitnya takdir yang menimpa sosok lelaki tampan itu. "Lu yang sabar ya Adnan, gue yakin banget sebentar lagi lu pasti akan mendapatkan keadilan dan orang-orang yang telah menghabisi hidup lu itu gak akan pernah hidup dengan tenang. Iya, lu benar, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat sama gue," ucap Adnan dengan tegas. "Besok gue mau ajak lu ke suatu tempat, jadi siap-siap aja," sambung Adnan sambil menoleh ke arah Riko, membuat lelaki itu tampak terheran. "Emangnya lu mau ajak gue kemana?" tanya Riko sambil mengerutkan alis. "Pokoknya besok pagi lu siap-siap aja," ujar Adnan yang kemudian menghilang begitu saja, menyisakan beributannya dalam benak Riko. Sementara itu di lain tempat, gadis itu masih terbaring lemah. Kondisi jiwanya masih sangat terganggu karena duka yang mendalam. Bahkan tak jarang ia masih terus menyebut-nyebut nama kekasihnya itu. "Dok,
Apa saran terbaik yang harus kami lakukan untuk memulihkan kondisi Citra? Tanya Hendro yang saat ini tengah berbincang-bincang dengan dokter yang bertanggung jawab atas putrinya. Saran terbaik menurut saya adalah kita membutuhkan pendampingan dari ahli kejiwaan, yaitu psikiater. Karena jika kita terus-menerus memberikan obat tapi tanpa ada dampingan dari dokter kejiwaan, itu akan sama saja. Jadi Citra harus menjalani terapi tambahan untuk bisa memulihkan jiwanya yang sedang terganggu. Ujar dokter membuat Hendro dan Hana saling menatap. Dalam hati mereka tentu saja merasa begitu sedih, tak mengira bahwa putri mereka akan mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan seperti sekarang ini. Kepergian Adnan ternyata seperti membawa separuh jiwa Citra menghilang dalam dirinya. Jika memang itu yang terbaik untuk Citra, maka lakukan saja, Dok. Kami berkenan untuk memberikan terapi tambahan itu untuk dia, karena yang terpenting saat ini adalah kesembuhan putri kami, ucap Hendro dengan raut wajah yang begitu pasrah. Sementara itu, di dalam kamar rawatnya, gadis itu kembali membuka mata. Hal pertama yang selalu ia lakukan adalah memanggil-manggil nama kekasihnya, menoleh ke segala penjuru mencari lelaki itu. Dalam benaknya kembali teringat bahwa beberapa waktu lalu ia sempat merasakan kehadiran sosok kekasihnya di kamar itu. Bahkan, dekapannya pun masih sangat terasa nyata untuknya. Mas Adnan, Mas, kamu di mana? Panggil Citra sambil menilik ke sekelilingnya. Tak lama kemudian, Diki memasuki kamar itu sembari membawakan sebuah makanan yang paling disukai oleh gadis itu. Ia tersenyum lebar saat melihat Citra sudah kembali siuman. Citra, gimana keadaan kamu? Gadis itu menoleh ke arah Diki dan berkata, Diki, kenapa sih Mas Adnan gak datang jenguk aku di sini? Mendengar hal itu, Diki hanya menghela napas panjang. Rasanya ia sudah sangat bosan melihat gadis itu terus menyebut-nyebut nama Adnan, seolah-olah lelaki itu masih hidup dan ada bersamanya. Bahkan Citra tampaknya sudah lupa bahwa sebenarnya kekasihnya itu sudah tiada. Diki melangkah perlahan mendekat ke arah gadis itu dan berusaha untuk mengalihkan perhatian gadis itu. Citra, kamu lihat deh aku bawa apa nih? Diki meraih kursi dan membuka paper bag di tangannya yang berisi sebuah salad buah yang begitu segar. Tuh, lihat deh, ini makanan favorit kamu kan? Tanya Diki. Tetapi gadis itu hanya melihatnya dengan raut wajah yang begitu datar. Ia menyunggingkan senyumnya perlahan dan terlihat dari sudut matanya buliran bening mulai memudarkan pandangannya. Itu juga makanan kesukaan Mas Adnan. Dia pasti senang banget kalau aku buatin makanan itu. Ucap Citra sambil tersenyum bersamaan dengan air mata yang menetes dari pelupuk matanya. Sedangkan Diki hanya bisa mendengkus perlahan seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia semakin gusar dan kesal saat melihat keadaan gadis itu yang masih tak henti-hentinya mengingat Adnan. Tak lama kemudian, dokter dan kedua orang tua Citra pun memasuki kamar rawat itu. Dapat Hendro lihat raut wajah Diki yang tampak begitu gundah melihat Citra masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan saat ini gadis itu sedang memangku makanan yang tadi dibawakan oleh Diki dan hanya menatapnya sambil berderai air mata. Membuat Hendro melangkah ke arah lelaki itu sambil mengusap lembut bahunya. Om, sampai kapan Citra akan seperti ini terus? Rasanya aku benar-benar gak tega, ucap Diki. Karena kondisinya semakin menurun, dokter menyarankan agar Citra mendapatkan terapi dari dokter kejiwaan, ujar Hendro membuat Diki melebarkan mata. Apa? Kenapa harus begitu? Citra kan gak gila, Om. Diki tampak terkejut. Tetapi dengan perlahan Hendro menjelaskan dengan baik mengapa gadis itu memerlukan sebuah terapi tersebut. Obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk Citra hanya bisa mengobati tubuhnya saja, tapi tidak dengan jiwanya. Sedangkan saat ini yang benar-benar terluka adalah jiwanya. Oleh sebab itu, pendampingan dari dokter ahli jiwa adalah saran terbaik yang harus diberikan kepada Citra, ujar Hendro. Diki hanya termangu. Rasanya begitu sedih melihat gadis yang dicintainya harus melalui masa sesulit ini, jauh dari dugaannya selama ini bahwa gadis itu benar-benar sangat mencintai Adnan.